Halo Sobat Jekis, ini adalah BYD Sea Lion 7, sebuah SUV full electric yang merupakan versi crossover dari BYD Seal Sedan. Seperti yang di sana. Nah, kita memang sudah pernah mengulas BYD Sea Lion 7 ini bahkan sebelum ia meluncur. Waktu itu diberikan kesempatan oleh BYD Indonesia ya. Kalau kalian pengen nonton detail dari review statiknya, luar dan dalamnya, silahkan cek video ada di bagian sini. Nah, tapi sekarang kita sedang ada acara yang seru banget karena BYD mengajak kita bersama dengan rekan-rekan wartawan lainnya juga untuk mengikuti acara Media Drive menggunakan BYD Sea Lion 7 ini dengan rute Jakarta-Bandung-Jakarta. Naik mobil listrik. Jadi, pastinya kan kita penasaran, kayak gimana sih rasa berkendara dari BYD Sea Lion 7? Apalagi kalau kita bawa ke luar kota. Apakah dia nyaman? Performanya seperti apa? Rasa naiknya di depan dan di belakang bagaimana? Dan pastinya baterainya cukup atau enggak? Ya, kita akan kupas semuanya. Karena itu, mari kita jalan-jalan keluar kota bersama BYD Sea Lion 7. Oke, BYD Sea Lion 7, versi crossover atau SUV dari BYD Seal yang sudah sangat laris di Indonesia. Sebenarnya, kalau dilihat secara teori gitu ya, ini winning formula banget dari BYD. Karena Seal kan sudah terbukti, laris banget gitu ya. Padahal dia sedan, segmen yang agak limited di Indonesia. Tapi dia bisa mendobrak stigma bahkan, menjadi salah satu mobil listrik terlaris pada saat ia baru saja diluncurkan. Tapi, dengan menggabungkan DNA Seal dan menjadikan ia sebuah SUV atau crossover, form factor yang paling disukai oleh orang di seluruh dunia, di Indonesia juga, harusnya mobil ini bisa laris banget. Nah, tapi kan kita sudah pernah mereview statik mobil ini, udah lengkap banget waktu itu. Makanya kalau kalian pengen lihat review lengkapnya, tonton video yang ini dulu nih. Waktu itu kita pernah upas tuntas di situ. Fokus di video kali ini adalah kita akan bertualang naik BYD Sea Lion 7 ini. Bersama dengan BYD Indonesia, kita sedang media drive dari, pertama-tama kita start dari sini nih, BYD Arista BSD City. Yang kemudian kita akan drive all the way sampai ke Bandung, naik sampai ke Dago untuk bermalam satu malam dan balik lagi ke BSD, touchdown lagi di BYD Arista BSD keesokan harinya. Jadi, gimana sih rasa berkendara dari si BYD Sea Lion 7 ini? Langsung aja yuk kita jump ke driver seat dan kita cobain mobilnya kayak apa. Nah, untuk Jeki, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari si BYD Sea Lion 7, crossover electric dari BYD yang secara notabene merupakan versi SUV dari BYD Seal. Nah, sebelum kita bahas soal rasa berkendaranya, kita bahas dulu nih soal trip kali ini. Karena kita trip kali ini lumayan spesial nih. Kita diajak media drive oleh BYD Indonesia dan kita rutenya itu start dari BSD, lebih tepatnya dari BYD Arista BSD. Kemudian kita all the way sampai ke Bandung, muter-muter Bandung, dan balik lagi sampai ke BSD lagi. Kita ini satu tim di Sea Lion 7 nomor 10 bersama dengan Eja dari CVT Indonesia yang tangannya baru saja terlihat. Di belakang ada Chris dari setir kanan dan juga ada Ray Santo dari berkendara. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu soal spek and tech-nya. Jadi untuk BYD Sea Lion 7 sendiri itu ditawarkan dengan dua varian ya. Seperti BYD Seal juga. Ada varian yang premium RWD, dia single motor, motornya di belakang. Ada juga varian yang performance all-wheel drive. Nah, kebetulan semua varian unit test kali ini itu adalah varian yang performance all-wheel drive. Jadi BYD benar-benar ingin kita merasakan varian flagship dari si Sea Lion 7 ini selama perjalanan ini. Yes, jadi layoutnya dia dual motor all-wheel drive, tenaga gabungannya itu mencapai 530 PS atau 522 horsepower dengan torsi 690 Nm. Itu gede ya untuk sebuah SUV crossover seperti ini gitu. Dan baterainya itu untuk kedua varian dia serupa, pakai
Blade battery dengan kapasitas 82,56 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh. Untuk varian all-wheel drive seperti ini dia di 420 km, tapi kalau di varian yang premium karena dia baterainya sama tapi dia single motor, tentunya dia bisa jalan lebih jauh sama kayak Seal juga di 460-an kilometer lebih. Surprisingly, walaupun dia konsepnya adalah sebuah crossover, tapi dari posisi mengemudinya kita masih bisa setting. Bagi kalian yang gak gitu suka posisi yang commanding tinggi banget, dia masih bisa diset ke posisi yang lumayan rendah gitu ya. Maksudnya rendah di sini adalah bagian dada kalian tuh sejajar dengan dashboard dan setir sini gitu. Jadi gak terasa kayak bawa SUV yang tinggi banget. Tapi kalau kalian misalnya pengen ini kalian tinggiin sampai tinggi naik banget, itu pun juga bisa. Pengaturannya semua sudah elektrik, bahkan lengkap sampai ke pengaturan lumbar support, dan juga bahkan ada thigh extension alias under thigh support. Nah ini highlight juga nih. Kenapa? Karena buat kalian yang kakinya panjang, itu pasti akan happy kalau nyetir mobil ini, karena under thigh supportnya tuh maju banget, bahkan lebih maju dibanding Indonesia. Kebanyakan mobil lebih maju dibanding apa Indonesia? Enggak, gue nggak ngomong apa-apa. Waraule. Lebih maju dibandingkan kemajuan Indonesia dalam membatas korupsi. Jadi benar-benar terasa sangat suportif gitu ya. Suportif itu seperti teman-temanku di mobil ini, suportif banget. Jadi dia menopang paha dan kaki dengan sangat baik. Kemudian dari setirnya juga sudah bisa tilt, sudah bisa teleskopik, dan kemudian secara kaca-kaca, walaupun kalau kita lihat dari luar ini kan siluetnya kayak coupe gitu ya, tapi visibilitas ke depan, visibilitas ke samping, sampai ke spionnya semua terasa sangat-sangat jumawa. Walaupun visibilitas ke belakang itu memang nggak gitu baik karena kacanya kecil ya, karena kan dia sloping roof ala coupe SUV. Kemudian kalau kita lanjut bahas soal steering feeling, untuk dipakai dalam kota, steering feeling ini menurut kita masih cukup enteng. Kalian sih bisa pilih driving mode dari sini gitu ya, dan steering feelingnya akan ngikut ke driving mode yang kalian pilih. Driving mode-nya ada 3, ada Eco, Snow, dan Sport. Tapi kalau untuk pakai dalam kota, ya steering feel-nya sih memang ya walaupun dia seperti kebanyakan EV ya, jadi nggak yang terlalu direct banget. Maksudnya kayak terasa electronically assisted gitu, tapi masih cukup baik. Satu hal juga yang pengen gue highlight adalah software baru dari sistem infotainmentnya ini. Karena seperti yang kalian tahu, ini softwarenya sudah berbeda dibandingkan yang gue pakai di Seal misalnya gitu ya, atau di BYD yang previous seperti Atto maupun Dolphin. Ini sistemnya turunan langsung dari Denza ya, jadi ini update terbaru dan dia sudah banyak improvement mulai dari bagian kamera 360-nya yang auto on ketika kalian ngesen gitu ya, itu jadi kayak blind view monitor gitu. Jadi udah jauh lebih pintar sehingga membuat manuver dalam kota jadi terasa jauh lebih mudah gitu. Karena jujur mobil ini sebenarnya tuh nggak kecil-kecil amat tuh. Ukuran luarnya tuh kayak agak menipu gitu ya. Kalian lihat dari luar mobil ini karena dia gepeng kali ya. Jadi kalian akan terlihat seolah mobil ini tuh kayak nggak gede-gede amat. Padahal ini tuh ya SUV hampir segede Camry gitu. Maksudnya kayak gede gitu ya. Tenaganya yang sangat besar tersebut ditambah lagi karena dia full elektrik membuatnya menjadi instant torque alias torsi maksimal di 0 rpm, membuat dia juga sangat nikmat untuk dipakai stop and go. Kalian gak ada delay sama sekali. Kalau kalian pengen contohnya gak ngasih lewat orang gitu ya, majunya tuh bisa agresif pol gitu. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat nikmat di balik kemudi si Lion 7 ini. Apalagi kan dia ground clearance jauh lebih tinggi, artinya daya jelajahnya itu juga jauh lebih superior dibandingkan Seal yang memang ceper banget gitu sih ya. Kalau kalian misalnya tinggal di daerah let's say Kelapa Gading gitu, pasti akan jauh lebih happy pakai si Lion 7 ini. Gak hanya happy tapi juga akan lebih tenang ya. Kita akan mengetes mobil ini dengan lebih ekstrim lagi soal handling, soal body roll, dan soal akselerasi sebentar lagi pada saat kita mampir ke Bandara Hussein Sastranegara, karena di sana BYD Indonesia telah menyiapkan kayak semacam obstacle course buat kita untuk ngetes akselerasi, handling, dan juga body roll. Dari Mustang sampai zigzag semua ada. Jadi sekarang kita lanjut dulu ke sana dan kita tes performanya di sana. Habis itu kita akan lanjut ke mungkin rute tol nantinya untuk mengetes high speed serta ngetes ADAS-nya, karena ADAS mobil ini juga udah lengkap. Sekaligus kita coba duduk di belakangnya. Let's go.
Ini kebetulan kita sedang berada di Bandara Hussein ya, di Bandung. Dan di sini BYD mengizinkan para awak jurnalis untuk mencoba mobil ini beberapa manuver yang lebih ekstrim ya. Jadi mulai dari tes akselerasi sampai tes zigzag, move test dan lain-lainnya. Yang kita mungkin gak bisa coba di jalan raya gitu ya. Karena mobil ini kan lumayan kenceng. Yang kita coba kali ini tuh semuanya varian performance all-wheel drive. 0-100 dalam 4,5 detik. Kita coba dulu. Di sini ada drive mode-nya. Dimasukin sport. Terus kita coba ya. 3, 2, 1, go. Oke. Ya, soal Kanan. sini. Iya, betul. Kanan, masuk tengah, zigzag. Tengah sini, kanan. Oh, kanan. Kanan sini, Oke. ke kiri. Kiri. Terus, kanan lagi Kanan sana. lagi. Oke. Lurus aja terus, depan. Lurus saya terus. U-turn ke kiri. U-turn ke kiri. U-turn. Oke. Oke. Masuk ke dalam lagi. Gawang kanan, Sana? Iya, betul. Oke. Ke kiri, gawang lagi. Depan lurus terus, stop braking. Oke, ya. Pertama-tama soal akselerasinya memang kita nggak bisa yang polan banget karena di sini kan test tracknya nggak terlalu panjang ya. Walaupun kita di runway pesawat, tapi kan kita nggak di runway yang aktifnya karena di sana itu tetap masih ada pesawat yang mendarat dan take off dari tadi gitu. Tapi kalau soal 4,5 detik, oke lah, kita bisa ngerasain. Memang dia nggak sekencang Seal Sedan ya, karena Seal Sedan kan di 3,8 itu lebih ngejambak lagi sampai sakit di sini gitu kan. Kalau ini dia sedikit lebih tame tapi tetap masih kenceng banget untuk ukuran sebuah crossover SUV seperti ini. Dan yang surprising justru kalau kalian bawa mobil ini slalom atau zigzag atau mustang kayak gitu, ini entah kenapa malah lebih firm, lebih napak dan lebih pede di bawahnya dibanding Seal Sedan. Karena Seal Sedan itu bantingannya justru malah sedikit lebih empuk ya, lebih ngayun gitu mobilnya. Kalau kita bawa zigzag di kecepatan tinggi, Seal Sedan tuh masih agak ada understeernya, agak miring gitu mobilnya gitu. Apalagi kalau udah jalan gak rata. Kalau di Sea Lion 7 ini, walaupun dia center of gravity-nya lebih tinggi sebagai sebuah SUV, tapi dia justru malah lebih confidence inspiring. Dan itu jarang banget kita nemuin versi SUV dari sebuah mobil yang justru lebih terasa pede dibawa dibanding versi sedannya. Kita kembali ke jalan raya. Oke, Tojogis kembali ke jok depan. Iya, lebih tepatnya ke posisi pengemudi. Jadi sekarang gantian lagi. Resanto, navigator. Di belakang ada Chris dan ada Eja, yang pastinya lagi ngedit video dan videonya akan tayang paling pertama. Betapa nikmatnya update dari suspension di mobil ini ketika dibandingkan dengan yang kita temukan di BYD Seal gitu ya. Jadi di sini dia lebih stabil, lebih planted, dan reboundnya pun lebih minimal. Jadi nggak terlalu mental-mentul gitu ya. Oke, sekarang kita sedang balik ke arah BYD Arista BSD. Jalan juga agak macet. Ini adalah kesempatan yang pas untuk kita menguji kenyamanan di depan, kenyamanan overall, dan juga soal sistem teknologinya. Karena kan mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS juga ya. ADAS-nya BYD yang mereka sebut di Pilot. Bahkan di China sana, ini itu bisa dibilang menjadi D-Pilot tercanggih saat ini. Memang yang di Indonesia itu bukan di spek China, karena yang di spek China itu mereka sebut D-Pilotnya itu dengan julukan God's Eye. Iya. Jadi kita coba nyalain auto steeringnya dulu. Kita coba kaki gue sama sekali tidak menginjak rem dan gas. Tapi ini ADAS sedang nyala di pilotnya dan kita pengen coba. Oh, gerak sendiri loh. Traffic Jam Assist full support. Oke, coba. Oh, gak nginjek nih kaki gitu ya. Jalan dia dengan halus. Gak nginjek ya. Tuh. Minimal kata dia. Oke. Nah, ini depan rem lagi. Juara 2 sama 3. Depan rem lagi. Oke. Tetap tidak injak ya. Bagi itu Bang Eja. Oh, nice. Udah Jadi dia sistem
Adaptive cruise control bisa sampai speed 0 dan bahkan lane keeping assist tetap nyala. Jadi bisa menemani kalian pada saat macet. Kalian tidak perlu injak gas dan rem sama sekali. Dan pada saat ini lanjut mobil depannya, kalian nggak perlu kayak memberikan dia afirmasi, konfirmasi. Jadi nggak perlu kalian klik oke atau kalian klik rest gitu ya. Dia otomatis akan creeping sendiri ngikutin depannya. Jadi benar-benar betul-betul canggih nih. Dari segi kenyamanan kabin, ini padahal panoramik atas dalam keadaan terbuka. Namun suara rintik-rintik hujan tidak masuk ke kabin secara intrusif. Jadi artinya kaca atas ini terlaminasi dengan baik. Dari tadi pun hujannya sempat lebih deras dari ini. Dan suara itu nggak terlalu masuk ke dalam. Jadi masih enak banget. Sehingga keheningan kabin dapat dijaga juga. Kalau kita cek di sini, kacanya sendiri dia double glaze. Karena hujan, kacanya nutup sendiri lagi. Jadi jari gue jadi korban yang kedua ya, setelah keteknya Eja. Kalau kalian penasaran bisa cek story-nya kita. Karena kemarin Eja ngambil rolling shot di belakang. Kebetulan dia begini tangannya gitu kan. Langsung tuh rain sensornya nyala. Keteknya kena tebas ya. Walaupun dengan catatan di belakang itu suara jalan memang lebih terdengar dibandingkan di depan ya. Tapi mobil ini kan sudah menggunakan ban yang sangat berkualitas. Bahkan kalau dibandingkan dengan BYD Seal kan pakai Continental Conti Eco Contact. Bayangin mobil dengan tenaga segitu 0 sampai 100 segitu banyak ban Eco. Nah, waktu itu sempat mendapat banyak sekali kritikan dari wartawan dan lain-lain gitu ya. Akhirnya BYD belajar dan di Sea Lion 7 ini mereka menggunakan ban yang no play. Dia pakai Michelin Pilot Sport EV untuk varian yang performance. Sedangkan untuk varian premium itu pakainya Pirelli P0 Elect. Ini adalah kedua ban yang dipakai oleh Hyundai. Yang satu dipakai Ioniq 5, yang satu dipakai oleh Ioniq 6. Tapi ya dua-duanya ban mahal dan ban bagus. Bahkan di bagian sini pun juga sudah ada driver monitoring system yang senantiasa melihat kalian. Kalau kalian misalnya, contohnya nih, misalnya gue pura-pura ngantuk gitu ya, maka langsung tiredness detected, please take a rest. Iya, jadi bahkan muka gue yang Cina ini bisa dibaca dengan cukup akurat oleh inilah mobil Cina ya lah, pasti kan ini udah warlock gitu kan ya. Jadi kayak wah, gampang pasti dibaca dia gitu. Konsumsi BBM oplos. Oplos lagi. Konsumsi listriknya bahkan belum sampai 40%. Iya, jadi masih sangat aman terkendali ya. Kalau kita melihat di sini di GPS yang tentunya sudah Android Auto, Apple CarPlay. Kalau kita send kiri dia nyala, kalau kita expand di sini bisa dilihat kiri dan kanannya. Kameranya jelas gila, ini frame rate-nya juga bagus. Nah, ini kita sisa jarak tinggal 30 km, sedangkan sisa range masih 334 km. Artinya kalau misalnya kita sampai di BSD di Wuling Arista, bagus banget. Di BYD Arista BSD udah bener. Kalau kita sampai tiba di BYD Arista BSD itu sesuai dengan yang dibilang oleh Google Map, artinya kita masih akan tersisa range sebanyak 300 km lebih, yang artinya kita masih bisa balik Bandung lagi. Oh ya, lupa ngomong lagi, ada head-up display di bagian depan. Dan ini head-up display-nya tuh augmented reality head-up display. Jadi kalau kalian misalnya nyalain GPS, itu dia bisa ngasih tanda panahnya turn by turn instruction, dan itu kayak AR gitu. Jadi kayak kalian main Need for Speed ya. Jadi kayak panahnya tuh kayak ngeng gitu. Canggih lah pokoknya. Oke tuh, jadi sekarang kita sudah masuk ke jalanan favorit tester media otomotif untuk mengetes kaki-kaki mobil, iya, yaitu Jalan Layang MBZ. Nah, dan di sini kita udah pindah nih. Kita sekarang berada di row kedua. Jadi yang ada di depan nih ada Reza dari CVT Indonesia untuk
drivernya dan untuk navigatornya ada Resanto dari Berkendara yang menemani gua, dan juga sekaligus menjadi testament tentang kenyamanan utama dari BYD Seal pastinya adalah si Lion 7 adalah Chris dari setir kanan. Halo Chris, ucapkan halo pada kamera. Halo Li. Oke, ya jadi seperti itu. Nah, so gimana sih rasanya duduk di baris kedua dari si Lion 7 ini? Pertama-tama, sebagai orang yang sering naik Seal, otomatis gue akan membandingkan mobil ini dengan Seal, karena kan Seal adalah versi sedan dari mobilnya yang udah kelar duluan. Nah, jadi bantingannya kalau kita duduk di bagian belakang sini, itu yang paling terasa bedanya adalah reboundnya. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah naik Seal, terutama naik Seal di kecepatan misalnya yang menengah ke atas gitu ya, agak tinggi gitu, itu mobilnya cenderung, terutama di bagian belakang tuh akan mantul gitu ya. Maksudnya mobilnya akan nge-rebound berkali-kali karena suspensinya terlalu empuk. Apalagi di jalan keriting dan bergelombang seperti di MBZ ini nih, dia otomatis tuh akan mental-mentul, goyang-goyang gitu. Jadi agak nggak steady gitu ya. Dan juga membuat penumpang belakang biasanya tuh agak sedikit sering komplain. Nah, sedangkan di si Lion 7 ini, gua happy to report bahwa BYD sudah melakukan penyempurnaan. Iya, jadi kenapa gue bilang penyempurnaan? Karena sebenarnya ini tuh karakter Seal yang ada dari awal gitu ya. Jadi karakter Seal tuh ditemukan juga di si Lion 7 ini. Tapi di sini tuh tiap kali dia ketemu sambungan jalan, itu dia reboundnya tuh cuma sekali. Dek, itu udah gak yang berkali-kali. Jadi kita yang di belakang sini itu nggak merasa seperti terpontang-panting atau uneasy gitu, atau mabuk gitu ya. Karena kita pernah bawa mobil yang jauh lebih mahal dari Lion 7 ini, bahkan yang harganya sampai miliaran rupiah, dan bantingannya itu ada beberapa yang terlalu ngayun sampai bikin mual. Ada juga yang sampai mentok stopper, bahkan pas lewati sambungan jeduk itu mentok stopper gitu ya. Karena kan ini diisi berempat plus ada barang lagi tuh di belakang, kalau bisa lihat. Jadi full barang. Ini sama sekali nggak mentok stopper. Dia walaupun firm tapi masih enak banget, masih ada ayunannya sekali dep gitu ya, sehingga di belakang pun masih bisa istirahat dengan tenang. Wah, istirahat tenang salah dong katanya. Istirahat masih bisa nyaman gitu maksudnya. Ditambah lagi kalian di belakang sini juga ada sedikit beberapa hal yang mungkin bisa dibilang lebih positif impresinya dibandingkan si BYD Seal Sedan. Pertama-tama dari ruangan. Otomatis dengan mobil ini lebih panjang, tinggi, dan lebar dari Seal Sedan ke segala arah, wheelbase-nya juga lebih panjang, otomatis dia lebih lega. Headroom, apalagi dengan panoramik yang mentok sampai atas ini, itu headroom masih lebih dari 5 jari, jadi nggak masalah. Legroom juga sama. Kalau bisa lihat nih di bawah sini, dengan Resanto di depan di sini, lu posisi nyaman nggak? Terlalu nyaman sih ini. Terlalu nyaman, itu jadi masih lega banget ya? Masih lega banget. Nah ini gue ke depan di sini masih ada lebih dari 5 jari, bahkan 8 jari ini sih. Jadi benar-benar terasa ruangan bukan masalah sama sekali. Di sini lega di depan dan lega di belakang juga. Ditambah lagi dengan untuk bagian sandaran jok di belakangnya, di baris keduanya, dia lebih rebah sedikit dibandingkan BYD Seal Sedan. Sehingga kalau kalian pengen bobo kayak dia nih, otomatis itu kan nyaman sekali di sini gitu. Lebih nyaman dibanding varian yang sedan sekalipun. Jadi mobil ini tuh enak nih kalau kalian pakai sebagai GT gitu ya. Kalian pengen Grand Touring, performanya iya emang kencang, tapi nggak sekencang Seal. Tapi ini udah lebih dari cukup. Dari awal tadi kita masuk ke MBZ, Reza juga sempat ngonten, gue sempat ngonten. Sampai ini kita kelar nih, kita udah keluar beres dari MBZ. Kita nggak ada pusing, nggak ada mual, nggak ada apa sama sekali. Padahal ini gue pegang handphone terus dari tadi. Jadi itu benar-benar luar biasa sih setup kaki-kakinya. Terbukti bahwa BYD belajar itu cepet banget. Gue jadi nggak sabar pengen tahu gimana sih produk berikutnya dari BYD. Kalau dalam perselisihan satu generasi aja dengan varian baru ini, mereka udah bisa belajar cepat itu untuk menyempurnakan chassis tuning mereka. Mantap.
Walaupun ia lebih sempurna dari BYD Seal sedan, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di BYD Sea Lion 7. Karena dia adalah sebuah coupe SUV yang dimana atapnya itu sangat landai, artinya di sini tidak ada wiper belakangnya. Yang memang di coupe SUV itu jarang ya ada wiper belakang. Tapi yang namanya kaca seperti ini, apalagi visibilitasnya kan ke belakangnya agak kecil ya kacanya kalau dari dalam gitu. Kalau kita lagi bawa, ini nggak ada wiper belakang. Kalau misalnya lagi kotor hujan kayak tadi pas kita balik ke BSD ini belakangnya udah hampir nggak kelihatan apa-apa gitu. Jadi wiper belakang kecil pasti akan lebih improve lagi. Di China sana ada varian Sea Lion 7 yang body cladding bawahnya ini semuanya full piano black. Jadi nggak scratchy plastik hitam kayak gini ya, kayak gini nih. Jadi benar-benar painted full piano black. Bahkan yang waktu itu kita review pas di Thailand, itu yang pas protonya itu dia full piano black sampai ke bagian bawah-bawah sebelah sininya, yang membuat dia justru tampil lebih premium menurut gua. Di sini, walaupun dia udah varian yang atas, yang performance all-wheel drive, tetap body cladding bagian bawahnya itu plastik scratchy hitam seperti cladding kayak gini. Kayaknya kalau ditambahin varian dengan cladding yang warna piano black, bakal lebih premium lagi. Lagi-lagi kalau kita menjauh varian Sea Lion 7 yang ada di China sana, itu ada spek yang dimana jok baris keduanya ini itu sudah heated dan ventilated, jadi bisa dipanasin dan bisa didinginkan. Kontrolnya dengan ada button di bagian bawah sebelah sininya gitu ya. Sayangnya, yang masuk ke Indo, dia jok baris keduanya walaupun udah nyaman banget, tapi tidak ada ventilasi ataupun pemanas. Setidaknya kalau ada ventilasi gitu ya, ventilasi aja menurut kita pasti bakal lebih elevate lagi kenyamanannya. Karena ini baris keduanya udah enak banget buat dipakai jalan jauh. Tambahin ventilasi, bikin adem, pasti akan lebih enak lagi. Namun tenang, sebagai EV paling enak di antara seluruh lineup BYD di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal testing yang kami temukan di BYD Sea Lion 7. BYD Sea Lion 7 sekarang menjadi salah satu mobil paling terjangkau di Indonesia yang punya head-up display dengan AR alias Augmented Reality. Yang artinya dia bisa turn by turn display untuk GPS-nya, dan dia bisa ngasih panah yang bisa belok-belok kayak gini, ngikutin arah GPS kalian, dan ini ngikutin jalan kalian kemana. Jadi dia akan bisa mendekat, menjauh, dan belok seperti ini. Ini adalah teknologi yang biasa kalian temukan di mobil-mobil di atas 1 miliar. Sekarang udah bisa didapatkan di mobil 600 jutaan. Di kontrol tengahnya ini sekarang, karena dia sudah diimprove dengan titisan teknologi dari Denza, ini ada banyak banget yang bisa kalian atur di sini, termasuk contohnya hal kecil seperti membuka jendela. Dia bisa dibuka sesuai dengan keinginan kalian langsung dari sini, bahkan sampai seperti ini gitu ya, sedetail ini gitu. Ini adalah sebuah level attention to detail yang sangat luar biasa. Dan masih banyak lagi, kayak contohnya kalian misalnya pakai Android Auto Apple CarPlay, mapnya bisa di display sekarang di bagian speedometernya, sehingga semua langsung berada di depan kalian. Nice banget ini update teknologinya. Berbeda dengan BYD Seal yang perbedaan antara varian premium dengan performance itu hampir nggak bisa ketahuan dari luar kecuali logonya. Di BYD Sea Lion 7, selain peleknya dia 1 inci lebih besar untuk varian performance, dia juga paling gampang dibedakan dengan cara ngelihat kaliper remnya di bagian sini. Karena untuk varian performance dia pakai rem 4 piston caliper dengan warna merah seperti ini dan cross drill, yang artinya kalau dari jauh melihat remnya merah, itu udah pasti varian yang kenceng AWD. Yaks, oke. Nah, Genotogis, akhirnya kita sudah tiba kembali di BYD Arista BSD City. Finish line kita setelah kita media drive bersama dengan BYD Indonesia, nyobain BYD Sea Lion 7 yang baru saja meluncur di IMS beberapa waktu yang lalu. Bisa kalian lihat, seluruh armada Sea Lion 7 sudah kembali tiba di sini, yang artinya total 10 mobil dengan isi masing-masing ada 4 jurnalis sudah finish semua di sini gitu ya. So, jadi gimana sih rasa naik Sea Lion 7 ini? Jujur ini sangat mengejutkan banget. Kenapa? Karena awalnya pas gue liat mobil ini, ya gue dan teman-teman gue ngiranya ya, oh this Seal yang di SUV fight gitu ya. Rasanya pasti mirip dengan BYD Seal dengan paras yang lebih tinggi dan performa yang lebih
lebih pelan dikit gitu ya. Karena kan untuk varian yang performance ini juga bahkan 0 sampai 100-nya di 4,5 detik, yang artinya lebih pelan dibanding Seal Sedan yang di 3,8 detik. Ternyata setelah kita coba dengan rute yang sangat beragam, kita udah lewatin macet, udah lewatin jalanan naik turun di Bandung, naik ke Dago, sampai ke lewatin rute tol bebas hambatan, sampai lewatin Japek juga, yang artinya udah lumayan menyeluruh lah tesnya. Mobil ini sungguh luar biasa banget, beda banget karakternya dengan BYD Seal Sedan, dan kita bisa bilang ini adalah sebuah update atau improvement dari BYD yang sangat-sangat patut di-appreciate. Mobil ini sejauh ini menjadi BYD paling enak yang pernah kita coba, mulai dari tuning sasisnya, bantingannya, suspensinya, bagaimana dia nge-handle bumps, bagaimana dia menghandle sambungan jalan, semuanya tuh dilibas dengan sangat effortless. Dan nggak hanya fun to drive seperti Seal. Seal itu fun, tapi beda ceritanya kalau kalian kenceng dan ketemu jalan gak rata atau kalian duduk di belakang. Funnya itu nggak di situ. Tapi Daul ini memang lebih versatile. Kalian mau duduk di depan, dia terasa fun juga. Memang nggak sekenceng Seal, tapi tetap fun. Kalian pengen duduk di belakang, dia lebih lega dari Seal. Praktikalitasnya juga lebih oke berkat bagasi ala SUV. Tapi bantingan dan suspensinya juga terasa sangat-sangat lebih sempurna gitu ya. Lebih dewasa gitu. Jadi nggak yang terlalu mental-mentul atau oleng. Ditambah dengan performanya yang tetap sangat luar biasa untuk sebuah SUV seperti ini, membuat dia sebenarnya jadi no-brainer option kalau kalian pengen nyari sebuah EV SUV dengan budget di bawah 1 miliar rupiah. Yes, mobil ini kan ada dua varian, Premium RWD dan juga Performance AWD. Yang Premium RWD itu di 600 jutaan kecil, yang Performance AWD di 700 jutaan kecil, yang artinya ini mobil nggak berasa kayak harga segitu. Kalau mobil ini dijual di brand Eropa gitu ya, mungkin dengan harga 1,2, 1,3 miliar, masih believable banget. Karena secara fitur, teknologi, ruangan, praktikalitas, dan pastinya kenyamanan, dia udah oke banget. Kalau kalian nggak percaya, silahkan kalian test drive sendiri aja di dealer BYD terdekat. Atau kalau kalian lagi di BSD, mampir aja ke BYD Arista BSD. So, thank you banget kepada BYD Indonesia yang udah ngundang kita untuk turut hadir dan meramaikan acara Media Drive BYD Sea Lion 7 all the way sampai ke Bandung juga. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagram BYD di bagian sebelah sini. Dan thank you banget ke kalian yang udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.